Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi bersama kita di ibadah online anak sekolah minggu GKP Yesus Maranatha Minggu 24 Oktober 2021. Tema kita pada hari ini ialah bicaralah anakmu mendengar. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita serahkan sunnah saat dulu dimulai. Saat itu selesai, kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu lagu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik berdiri ya. Mendoakan ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan karunia kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus Engkau masih berkati kami, Engkau membangunkan kami dari tidur kami, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu yang akan beribadah di rumah masing-masing, agar mereka dapat tenang dan dapat mengerti serta dapat bersukacita untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Hanya ini doa kami yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bernyanyi dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar Nama. Semua bangkit berdiri juga ya. kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan, sama-sama kita minta
kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Hidup Ceria 149 yang berjudul Ajar Aku Mendengar Seperti Sempurna. Ya, Shalom. Kita boleh bertemu kembali dalam pendengaran akan firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini dengan satu tema, berbicaralah anakmu mendengar. Adik-adik, sebelum kita berdoa, semua siapkan Alkitabnya, dibuka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Buka Alkitabnya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan satu tema, berbicaralah anakmu mendengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ada waktu untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada ibadah kami pada minggu ini. Hadirlah Engkau Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami boleh terarah kepadamu, dan kami boleh mengerti sabda Tuhan, dan kami boleh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Karena itu ampuni setiap dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi sudah dibuka 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik semuanya, kita mari baca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel," dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian firman Tuhan. Apa tadi tema cerita kita ini? Berbicaralah, anakmu mendengar. Ya, siapa yang sudah mengenal Samuel? Samuel itu siapa sih? Gitu ya. Ayo coba siapa? Samuel itu anaknya Hana, yang dia sudah lama merindukan untuk punya anak. Dan dia berjanji kepada Tuhan, ketika Tuhan memberikan dia anak, nanti dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Hana mengingat janjinya itu kepada Tuhan, sehingga dia ketika Samuel lahir, dia langsung persembahkan kepada Tuhan, dan dia tinggal di bait Allah bersama dengan imam-imam pada ketika itu tinggal di rumah Tuhan. Seperti pendeta kita juga tinggal di lingkungan gereja kita ini, seperti itu ya. Jadi adik-adik, Imam Eli ini mendidik Samuel untuk dia boleh bekerja di bait Allah, ya, menjadi seorang pelayan nantinya. Dan Tuhan berkenan dengan Samuel. Samuel bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga Allah pun mau pakai Samuel ini dengan luar biasa, dan dia memanggil Samuel untuk dia menjadi seorang nabi yang besar. Ya, kalau kita ikuti nanti cerita ini, dia akan menjadi seorang nabi yang besar, Nabi Samuel. Pada zaman itu, zaman nabi-nabi, Nabi Samuel ini termasuk nabi yang besar. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari satu cerita ini, sehingga ada satu tema ini, berbicaralah, anakmu mendengar. Ya, adik-adik, kalau orang tua kita mendengar, ada nggak kita ya langsung menjawabnya, atau mama ini manggil-manggil aja, atau gimana ya? Ada nggak kalau orang tuanya manggil, misalnya Joshua, orang tuanya manggil pura-pura tidak dengar, atau tidak melakukan apa yang disebutkan orang tuanya. Yang bisa kita teladani seperti di sini, berbicaralah, anakmu mendengar. Samuel menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dia boleh cepat mendengar. Ketika dipanggil, dia langsung menjawab. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, boleh kita melihat di sini, untuk kita bisa menjadi mengikut kepada Tuhan, saat ini kita dari mana kita bisa mendapatkan ajaran yang baik? Dari orang tua kita, ya, dari orang tua kita. Bukan, kalau Samuel mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, Allah sendiri langsung berbicara, sehingga dia berkata, berbicaralah, anakmu mendengar. Ya, berbicaralah, anakmu mendengar. Adik-adik, saat ini sesuatu yang luar biasa yang dialami Samuel. Tetapi kita saat ini, Allah itu berbicara kepada kita lewat apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Allah berbicara kepada kita saat ini lewat apa? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang setiap hari bisa kita renungkan dari Alkitab. Allah sendiri tidak pernah bisa lagi kita dengarkan suaranya. Tetapi Alkitab itu sendiri adalah firman Tuhan, sabda Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelas kita bagaimana Tuhan memanggil Samuel, bisa kita melihat satu cuplikan animasi ini. Mari kita lihat. Perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel.
Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya, Samuel, Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya, Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Besok paginya, Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya, Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Ya, adik-adik sudah kita melihat tadi cuplikan animasi itu. Sebenarnya Samuel belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi ketaatan itu sudah dipeliharanya di dalam dirinya. Ya, jadi kita pelihara ketaatan, pergunakan apa yang ada pada kita. Kuping kita untuk mendengarkan, bukan kita pakai kuping kita kepada yang lain. Ya, jadi mulut kita bisa menjawab, "Berbicaralah Tuhan, aku anakmu ini mendengar. Aku sudah mendengarmu, Ma. Apa yang harus kulakukan?" Misalnya kita disuruh bangun pagi kah, atau melakukan sesuatu pekerjaan, "Aku sudah mendengar, Ma, ya aku akan lakukan." Seperti itu ya. Jadi ada satu yang bisa kita tiru dari Samuel ini. Dia langsung cepat mendengarkan. Telinganya itu dipakai untuk mendengarkan Tuhan. Ya, jadi untuk kita mendengarkan Tuhan itu, firman Tuhan yang kita renungkan itu akan menjadi bisa kita taati. "Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Tuhan, aku berbicaralah Engkau." Tuhan itu berbicara lewat firman Tuhan yang kita renungkan. Bagaimana menjadi sikap yang baik. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat Alkitab yang kita renungkan, lewat firman Tuhan. Mungkin bisa kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bagaimana maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak bisa membaca firman Tuhan. Karena itu, kita tidak akan tahu isi hati bapak kita atau hati mama kita kalau kita tidak berbicara dengan mama kita. Kalau kita diam, mama kita pun diam, kita tidak akan tahu maunya. Jadi kalau mau tahu isi hati Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, kalau mau mendengarkan Tuhan, kalau mau mendengarkan Tuhan berbicara, baca firman Tuhan. Seperti Samuel mendapatkan firman Tuhan itu, dia langsung mendengarkan. Pada zaman itu Allah sendiri yang berbicara kepada mereka. Tetapi saat ini Allah akan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan tiap-tiap waktu. Karena itu adik-adik, perhatikan firman Tuhan yang kita renungkan. Perhatikan, setiap hari kita bisa merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya mungkin pagi-pagi atau malam, setelah belajar kah atau bangun pagi kah, dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, "Aku mendengar, hambamu ini, anakmu ini bisa mendengarkan Engkau." Jadi jangan sia-siakan Alkitab kita, firman Tuhan, sabda Tuhan, perkataan Tuhan yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Ya, jadi siapa yang bertelinga itu hendaklah ia mendengarkan. Pergunakan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai ayat hafalan bagi kita.
Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan ajaran yang baik, mendengarkan ajaran Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Alkitab, lewat guru sekolah minggu, lewat orang tua kita, sehingga kita bisa berkata, berbicaralah anakmu mendengar ya ajaran yang baik, supaya kita bisa dipola pemikiran kita, dipola hidup kita kepada kebaikan, sehingga kita kuat menjadi anak Tuhan yang militan. Saat ini diperlukan anak Tuhan yang militan saat ini, karena banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi di tengah dunia ini. Gadget, film-film, banyak sekali yang mengajak kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi berlindunglah pada sabda Tuhan, berlindunglah pada Alkitab, berlindunglah kepada ajaran yang baik. Berbicaralah, dengarkanlah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, sehingga kita bisa kuat pada zaman saat ini yang zamannya sudah banyak menjadi godaan untuk mengajak kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk mendengarkan ajaran yang daripada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, inilah yang menjadi bagian kita, firman Tuhan pada saat ini. Menjadi ayat hafalan, saya ulang sekali lagi, Matius pasal 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Mendengar apa yang baik, mendengar ajaran yang disampaikan kepada kita setiap hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Ajari kami Bapa seperti Samuel yang siap mendengarkan Engkau, mendengarkan suaramu Bapa, dan dia melakukan perintahmu, dan Engkau memilih Samuel menjadi seorang nabi yang besar. Kami mau Tuhan, inilah anak-anak-Mu, berbicaralah kepada kami lewat setiap firman Tuhan yang kami renungkan. Teguhkan, kuatkan kami Bapa, supaya kami menjadi anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dari sejak kecil. Seperti Samuel, dari sejak kecil Engkau pakai Bapa menjadi pelayan-Mu di bait suci-Mu Bapa. Karena itu pakai kami Bapa, pakai kami, kehidupan kami, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat bermain. Kami rindu menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini, dan kami menjadi terang. Karena itu Tuhan, pakai kami. Perbaiki Tuhan tingkah laku kami. Ajari kami ketika kami salah, kami boleh minta ampun di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan sesama kami, terutama kepada orang tua kami. Ketika kami salah kepada orang tua kami boleh minta ampun, minta maaf, sehingga kami boleh kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan untuk kita saat ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berikan persembahan kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kita angkat lagu pujian ini. Oh
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk rupiah yang sudah kami kumpulkan. Engkau jamah, Engkau berkati Bapak, supaya persembahan kami ini boleh berbawa di hadapan-Mu, dan Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan di tengah dunia ini. Ajar kami Bapak supaya kami boleh memberi dengan tulus hati dan rela hati, supaya kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, kerinduan kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, mengasihi Engkau lebih sungguh lagi di tengah kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus. Adik-adik yang dikasih, marilah kita berdoa bersama-sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita